Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan cuma itu keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua yang mendengar, berikan kesegaran khususnya kalau ada yang lelah ataupun mengantuk. Berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya semua kami bukan hanya mengerti tetapi juga percaya dan mau menjadi pelaku dan penanggap firman dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu. Kami sadar bahwa dimanapun dan kapanpun firman disampaikan, setan selalu bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan antaranya dalam bentuk apapun. Dan juga listrik maupun peralatan yang kau pakai, Engkau jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang kebaktian ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Jadi kita hanya membahas 3 ayat saja ya. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudara, hal yang pertama yang kita bahas, Herodes dalam teks ini jelas ditunjukkan sebagai dia membunuh Yohanes Pembaptis ya. Kalau dalam Injil Lukas hanya diceritakan bahwa Herodes itu memenjarakan Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 3 19 dan 20. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Itu pasal 3 ya Lukas ya. Lalu langsung loncat ke pasal 9 yang kita baca tadi, baru dikatakan ya telah kupenggal. Tapi dalam Matius dan Markus diceritakan cara lebih lengkap bagaimana Herodes bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Itu ada dalam Matius 14-12, juga Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Kita membaca yang dalam Injil Markusnya saja ya. Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit lagi. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea.
Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata pada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara, dari teks di atas itu bisa kita lihat ya, latar belakang pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh Herodes yang adalah sebagai berikut. Pertama, saudara, Herodes itu menikah dengan Herodias. Jangan dikacau balaukan dua nama ini ya, mirip ya, tapi Herodes itu laki, ini Herodias, ini perempuan. Saudara, ada beberapa yang akan saya bahas. Pertama, pada poin A kita membahas diri dari Herodes, dan ini pun beberapa hal. Pertama, yang dimaksud dengan Herodes di sini adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes yang agung. Herodes yang agung itu kalau dalam bahasa Inggris Herod the Great, ya, itu Herodes yang agung. Herodes yang agung itu yang memerintah pada waktu Yesus dilahirkan. Dan saudara, dia mempunyai banyak anak, antara lain Aristobulus, Filipus I, dan itu adalah suami pertama dari Herodias, lalu Archelaus, lalu Antipas, lalu Filipus II. Itu antara anak-anak dia. Yang kedua, secara sah Herodes Antipas yang di sini ini bukanlah raja sebetulnya. Dalam Matius 14 ayat 21, Herodes disebut raja wilayah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan tetrarch, yang artinya adalah penguasa suatu daerah. Jadi sebetulnya bukan raja sebetulnya ya. Albert Barnes dalam komentarnya tentang Matius 14 ayat 1 berkata demikian, gelar tetrarch secara hurufiah berarti seseorang yang memerintah atas 1/4 bagian dari negara manapun. Tetapi kata itu lalu berarti gubernur atau pemerintah dari provinsi manapun yang tunduk kepada kaisar Romawi. Jadi saudara, secara strict dia bukan raja ya. Tapi poin ketiga, dia memang sering juga disebut raja. Matius 14 ayat 9, Markus 6 ayat 14 dan 26. Dan sebutan raja itu cuma sebagai penghormatan. Tapi secara strict dia penguasa wilayah, gubernur lebih cocok, bukan raja. Tapi memang kadang-kadang disebut sebagai raja. Sekarang hal kedua, poin B ya, pernikahan Herodes dengan Herodias. Saudara, mengapa hal ini merupakan dosa? Ada beberapa alasan. Saudara. Pertama, karena Herodias ini adalah istri dari Filipus I. Tadi kan punya anak beberapa ya, si Herodes yang agung ya. Salah satunya Filipus I. Dan Filipus I berarti saudara dari Herodes Antipas ini yang sekarang ini kita bicarakan ya. Tapi Filipus I-nya diceraikan oleh Herodias supaya dia bisa menikah dengan Herodes. Saya percaya Filipus I dengan Herodes Antipas itu bukan saudara kandung penuh ya. Bapaknya satu, tapi mamanya saya kira beda. Jadi saudara setengah betul lah ya. Tapi ini sudah menikah, si Herodias menikah dengan Filipus I, dia ceraikan, dia menikah dengan Herodes Antipas. Jadi saudara Herodes ini menikahi istri dari saudaranya sendiri, tidak peduli itu saudara setengah, tapi pokoknya saudara. Dan itu melanggar Imamat 18 ayat 16. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Jelas ini tidak diizinkan, tapi itu dia lakukan. Ini yang pertama, mengapa itu dosa. Kedua, Herodias adalah anak dari Aristobulus, saudara dari Herodes Antipas.
Ini ponakan jadi ya. Jadi Herodes Antipas punya saudara tadi Filipus, ini yang diambil istri. Tapi dia punya saudara lain, Aristobulus. Herodias ini anaknya si Aristobulus. Jadi Herodias ini adalah keponakan dari Herodes Antipas. Dan pernikahan sama keponakan ini juga dilarang, saudara ya. Imamat pasal 18 ayat 6, ayat 12 dan ayat 13. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, akulah Tuhan. Lalu ayat 12, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, berarti tante itu ya, karena ia kerabat ayahmu. Ayat 13, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Jadi saudara, pernikahan keponakan dengan om atau ya tante ya, dengan keponakan itu sesuatu yang dilarang secara eksplisit di dalam hukum Taurat. Setahu saya kalau pernikahan dengan saudara sepupu itu tidak dilarang oleh hukum Taurat. Tetapi saya tidak tahu kalau secara medis bagaimana. Karena kalau pernikahan saudara itu terlalu dekat, itu bisa melahirkan anak yang cacat dan sebagainya. Tapi kalau dalam sudut kitab sucinya, ya kalau ponakan tidak boleh, tapi sepupu aneh, tidak pernah ada larangannya setahu saya. Tapi sekarang poin ketiga, saudara, Herodes Antipas sendiri menceraikan istrinya, yaitu anak perempuan dari Aretas. Aretas itu raja dari Nabatian Arab. Diceraikan supaya dia bisa kawin dengan Herodias. Jadi Herodias menceraikan suaminya, yaitu Filipus I. Herodes Antipas menceraikan istrinya, yaitu anak perempuan Aretas. Ini anaknya raja. Ceraikan, mereka berdua kawin. Sudah kawin, cerainya sudah tidak boleh. Lalu ini istri dari saudaranya, lalu juga keponakannya, semua dijadikan satu. Pernikahan ini betul-betul pernikahan tidak karu-karuan sama sekali ya. Jadi jelas ini sesuatu yang dosa. Lalu sekarang sudah poin yang kedua. Yohanes Pembaptis menegur dosa Herodes ini. Saudara, poin A, Yohanes Pembaptis menegur seorang raja atau penguasa. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak terbayangkan ya. Zaman sekarang nyari orang seperti ini tidak bisa dapat. Orang yang berani negur raja, negur presiden itu betul-betul luar biasa ya. Coba saudara negur RT-nya berani apa enggak? RW, lurah, seorang wanita tegur, ngurus KTP mati san. Tapi orang ini negara aja, bayangkan, betul-betul luar biasa ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sini, saudara. Pertama, saudara, Yohanes Pembaptis tidak berusaha menyenangkan Herodes. Sekalipun Herodes itu raja atau penguasa, dia tidak peduli, tidak mau dia. Yohanes Pembaptis justru menegur Herodes karena pernikahannya dan juga karena dosa-dosa yang lain. Kita lihat dalam Lukas 3 ayat 19. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Jadi bukan cuma itu, tapi tambahi dosa-dosa lain yang tidak dibahas secara terperinci. Seorang nabi palsu memang selalu berusaha menyenangkan orang, apalagi kalau orang itu wah, orang gede, orang kaya. Nabi palsu akan selalu berusaha menyenangkan. Tetapi seorang nabi asli tidak demikian. Kalau saudara membaca 1 Raja-Raja pasal 22, saudara melihat itu secara jelas ya. Zamannya Mika dan nabi-nabi palsu. Yang nabi-nabi palsu sepakat ngasih ramalnya menyenangkan raja, Mikanya tidak mau. Dia bilang kamu perang kamu akan mati dan sebagainya. Tapi nubuatnya yang terjadi sudah. Tidak peduli, tidak menyenangkan orang, dia tidak ambil pusing. Dia sama sekali tidak berusaha menyenangkan orang. Dia betul-betul kepingin menyenangkan Tuhan. Nabi palsu menyenangkan orang, apalagi orang gede, orang kaya. Kalau orang kere mungkin gak digubris, tapi orang gede, orang kaya, wah, ini menguntungkan. Nabi palsu cari untung. Nabi asli dia berusaha menyenangkan Tuhan, memberitakan yang benar. Yang kedua, saudara, banyak pengkhotbah berani menegur orang kecil, tapi tidak banyak yang berani menegur orang gede. Orang gede itu bisa macam-macam ya. Bisa orang kaya,
bisa pejabat, bisa majelis, dan sebagainya. Dan saudara, ini tidak pada tempatnya ya. Dalam memberitakan firman Tuhan, seorang pengkhotbah mempunyai hak dan kewajiban untuk menegur siapa saja, seorang raja sekalipun. Willem Lane mengatakan demikian. Dengan keberanian yang sesuai dengan jabatannya, Yohanes mencela pernikahan yang tidak sah dari Antipas dengan Herodias. Bahkan rumah raja tidak dibebaskan atau dikecualikan dari panggilan pada pertobatan yang radikal. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya. Menikah seperti itu, dia berani menggempur. Seandainya itu dosa lain mungkin masih tidak separah kalau negur pernikahan yang salah. Ini boleh dikatakan suatu incest, lalu cerai juga dan sebagainya. Ini hal seperti ini sudah urusan cinta ya. Ini luar biasa menjengkelkan bagi orang yang ditegur. Seandainya dia dosanya itu ngamuk kayak nyolong kayak apa kayak, itu ditegur mungkin ya tidak terlalu ngamuk, tapi urusan cinta ditegur, wah ini luar biasa. Ini yang sesuatu yang sangat menjengkelkan orang, tapi itulah yang Yohanes lakukan. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis adalah contoh orang yang tidak takut kepada manusia, tapi hanya takut kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 10 ayat 28, Yesus itu berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dalam menegur Herodes, saudara, tentu dia menyadari resiko untuk dibunuh, tapi dia tetap menegur Herodes. Saudara, kalau saudara bagaimana? Takut kepada Allah atau kepada manusia? Orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan takut kepada manusia. Dan sebaliknya orang yang takut kepada manusia, dia tidak takut kepada Allah. Tidak bisa dua-dua ini jadi satu, saudara. Takut pada manusia, akhirnya akan tunduk, tidak peduli manusia itu nyuruh apapun yang bertentangan Tuhan, dijalani. Tapi kalau kita takut pada Tuhan, tidak peduli manusianya. Kita nuruti Tuhannya, bukan manusianya. Yang keempat, banyak orang beranggapan bahwa hamba Tuhan itu pasti cinta damai. Dan karena itu tidak boleh bikin ribut. Damai, damai, damai. Tidak boleh ribut salah dan sebagainya. Tapi saudara, dengan Yohanes Pembaptis menegur Herodes ini, dia justru sengaja bikin ribut. Jadi jelas saudara bahwa dalam kasus-kasus tertentu, khususnya pada waktu kebenaran diinjak-injak, orang Kristen tidak harus mempertahankan damai. Kita justru harus bikin ribut. Kita tidak boleh mengutamakan damai daripada kebenaran. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ada kutipan dari Calvin, ada kutipan dari Luther dan sebagainya. Damai boleh dihancurkan dalam suatu pertengkaran kebenaran. Dan kira-kira saudara kalau membayangkan si Yohanes Pembaptis negur Herodes itu bagaimana? Paduka yang mulia, begitu ngomongnya kira-kira. Engkau sudah berbuat kesalahan yang ya tidak terlalu menyenangkan Tuhan, begitulah ya. Apa begitu kira-kira? Apa tidak modelnya seperti Yesus ngobrol-ngobrol abrik bait suci gitu? Atau mengucapkan Matius 23, celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, celakalah, celakalah, celakalah. Kira-kira mana? Repotnya kitab suci ini tulisannya. Andai kata video itu, wah, kita bisa melihat wajahnya pada waktu menegur. Kita bisa melihat nada mendengar ya, nada suaranya bagaimana. Hal yang mana semuanya kita tidak bisa lihat karena Alkitab kita tertulis. Andai kata dalam bentuk video, wah ramai saudara. Sayang zaman dulu tuh tidak ada teknologi sekarang ya. Andai kata semua dalam DVD gitu, wah hebatnya luar biasa saudara. Bisa melihat bagaimana orang model seperti ini ngamuk dan bikin ribut, menegur raja, itu bagaimana? Nah, saudara, sekarang poin B, saudara.
benar atau tidak tindakan dari Yohanes ini? Kalau kita pikir ya, keuntungannya apa? Dia negur seorang raja, keuntungannya tidak ada. Herodes dan Herodias tidak bertobat, jadi tidak ada keuntungan. Bukan cuma tidak ada keuntungan, ada kerugian. Kerugiannya apa? Pertama, dia ditangkap, dia dipenjarakan. Akhirnya dia dipenggal, sehingga orang-orang yang tadi mengikuti dia, mendengar firman dari dia, mendapatkan berkat firman dari dia, sekarang tidak bisa mendengar firman Tuhan dari dia lagi. Jadi saudara, bagaimana? Bisakah tindakan Yohanes Pembaptis ini dibenarkan? Lakukan sesuatu, untungnya nggak ada, ruginya banyak. Kalau sudah pikirkan seperti itu, maka ingat ya, pertama, kekristenan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang menguntungkan. Kalau sesuatu itu benar, tidak peduli itu akan merugikan kalau dilakukan, maka hal itu tetap harus dilakukan. Tidak peduli rugi nyawa, tidak ada pengkhotbah, ya sudah, biarin. Stefanus bagaimana, saudara? Dia debat, dia lawan orang-orang itu sampai dia dirajam. Padahal wah, dia hebat, pintar debat, pintar memberitakan firman, dan sebagainya. Dia juga diaken, pelayanan banyak, habis semua pelayanannya kan dia melakukan hal yang benar, memberitakan firman, berdebat dan sebagainya. Dia dirajam sampai mati. Saudara, Kristen tidak diperintahkan melakukan yang menguntungkan, tapi melakukan yang benar, tidak peduli itu merugikan. Yang kedua, ingat ya bahwa sebelum menegur Yohanes Pembaptis, mana bisa tahu Herodias dan Herodes itu akan bertobat atau tidak bertobat. Memang menduga-duga bisa. Ini tergantung, kok ini tidak bakal bertobat. Memungkinkan menduga, tetapi kita tidak pernah tahu ya. Pada waktu kita menegur orang yang salah, dan kita pikir, percuma gak bertobat. Kok tahu nih gak bertobat? Tidak tahu toh. Coba saja tegur. Tidak bertobat ya sudah. Nah ya itu bisa kalau negur orang cilik, saudara. Nah ini repotnya negur aja. Tidak bertobat jadi masalah, bukan lalu habis perkara begitu saja. Tapi yang jelas dia tidak tahu. Jadi dia melihat salah, harus tegur. Bertobat atau tidak bukan urusannya, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Yang ketiga, teguran itu bukannya tidak berbuah. Memang tidak berbuah di dalam diri Herodes maupun Herodias, tetapi apakah tidak berbuah sama sekali di tempat atau dalam diri orang lain? Saya percaya itu berbuah dalam diri orang lain. Bisa, tidak harus. Bisa berbuah dalam diri orang lain, termasuk bisa berbuah dalam diri kita. Ini mengajari kita untuk tidak menjadi pengecut yang lalu tidak berani ngomongkan kebenaran. Pada waktu itu ternyata bisa menimbulkan kita kehilangan nyawa dan sebagainya. Bahkan dalam diri Herodes dan Herodias, firman Tuhan yang tidak mempertobatkan mereka itu bukannya lalu kembali sia-sia ya. Firman Tuhan dikatakan tidak pernah kembali sia-sia. Memang diberitakan tidak mempertobatkan, tetapi kembali sia-sia? Tidak. Karena firman yang diberitakan itu akan menghakimi mereka pada hari penghakiman. Jadi itu bukannya tanpa guna. Nanti penghakiman mereka tidak punya dalih mengatakan aku gak tahu Tuhan, gak boleh. Kaisa, kamu sudah tahu, nabiku sudah beritakan, kamu bahkan bunuh nabiku. Tambah tumpuk-tumpuk dosanya. Jadi saudara, apakah tidak ada guna? Tidak. Berguna saudara. Ya jangan bilang tidak ada guna. Sekarang yang ketiga saudara, kita melihat sikap Herodes dan Herodias terhadap teguran dari Yohanes Pembaptis. Herodes dan Herodias itu bukan hanya tidak bertobat, tetapi bahkan menjadi marah dan ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Kita baca Markus 6 tadi ayat 19-20 lagi ya. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya.
Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Lalu Matius 14 ayat 5, Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Saudara, apakah dua ayat ini bertentangannya? Kelihatannya yang bawah berkata Herodes ingin membunuhnya, yang atas Herodias yang ingin membunuh Herodes, yang tidak. Saudara, saya kira tidak ya. Mungkin mula-mula baik Herodes maupun Herodias ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tapi Herodes takut kepada orang banyak. Nah, setelah beberapa waktu, Herodes tipe orang yang kalau ngamuk-ngamuk, nah sudah lewat waktunya dia dingin. Nah, sehingga dia tidak lagi ingin membunuh, malah dia senang mendengarkan. Tetapi Herodias ini lain, tipe orang pendem ya, mendendam dan terus kepingin membunuh. Sekarang Herodesnya menghalangi dia membunuh. Saya barusan nonton film apa ya, yang ngomong memang perempuan lebih banyak dendam daripada laki. Wah, benar bunda, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas dalam kasus ini Herodias itulah yang mendendam. Lalu saudara, mengapa dia memenjarakan Yohanes Pembaptis? Kalau dia nggak mau bunuh, mengapa dipenjarakan? Saudara, mungkin untuk menghajar si Yohanes Pembaptis, mungkin juga untuk membungkam dia. Banyak orang kafir senang membungkam mulut hamba Tuhan yang menegur dia. Dan saudara, William Lane mengatakan bahwa pemenjaraan Yohanes Pembaptis oleh Herodes merupakan suatu tindakan kompromi. Itu bisa. Herodias ingin Yohanes Pembaptis dihukum mati. Seharusnya dibebaskannya, tidak salah kok. Tapi ini kepingin dihukum mati, wis ambil tengah-tengah, dipenjarakan saja. Jadi ini suatu tindakan kompromi, itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Kalau dilepaskan, wah ini ngamuk nemen Herodiasnya, nyonyanya ini ngamuk. Bunuh, nggak bisa, dia takut juga nanti orang banyak ngamuk. Nah, ngambil tengah-tengah saja, wis dipenjarakan saja. Ya, kalau nanti akhirnya dia betul-betul bunuh, itu terpaksa karena sumpahnya itu ya. Sekarang poin keempat sudah. Dalam pesta yang diadakan oleh Herodes, Salome ya, memang namanya tidak disebutkan di sini, tapi kita tahu namanya Salome, anak perempuan dari Herodias. Ini mestinya anak perempuan dari pernikahannya yang dahulu ya, menari. Nah, kebanyakan penafsir beranggapan tarian itu pastilah tarian yang tidak bermoral. Tarian itu begitu menyenangkan Herodes sehingga dia bersumpah secara sembarangan dia akan memberikan apapun yang diminta oleh Salome, sampai setengah kerajaan pun dikasih. Dan anak perempuan dari Herodias ini saya tidak tahu umurnya berapa, tapi disebutkan pakai anak. Mestinya rasanya belum dewasa ya. Dan bagaimana anak yang belum dewasa ini bisa bersikap seperti ini, saya tidak ngerti. Ditanya mau apa, dia lari kepada mamanya. Nah, sekarang poin kelima saudara. Atas dorongan ibunya yaitu Herodias, Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis. Kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana anak gadis ini yang belum dewasa bisa punya pemikiran yang sekejam itu. Siapapun dari kita, biarpun saya ini tukang berantem atau bagaimanapun dulu anak geng, wis tak karu-karuan. Tapi kalau saya lihat kepalanya orang dipenggal, ditaruh di talam, saya nggak tahu saya bisa tahan apa enggak ya. Mungkin orang tertentu bisa semaput lihat kepala dipenggal, taruh di talam, dan anak dibawa ke mamanya. Betul-betul luar biasa ya. Mungkin tidak sekali ini tak dia bunuh orang. Saya sering melihat seperti itu. Kalau tidak bisa saudara ya. Bawa kepala di talam itu ya apa maunya? Itu suatu luar biasa sintingnya. Hanya orang yang mati hati nuraninya bisa lakukan itu dengan tenang. Paul berkomentar demikian. Santo Jerome menceritakan bahwa pada waktu kepala dari Yohanes Pembaptis dibawa, Herodias secara biadab menusuk tembus lidah Yohanes Pembaptis dengan pisau.
seperti Fulvia dikatakan telah melakukan terus-menerus terhadap lidah dari Cicero, dan dengan demikian membuktikan apa yang pernah dikatakan oleh Cicero pada saat masih hidup, bahwa tidak ada yang lebih suka membalas dendam dari seorang perempuan. Karena mereka tidak bisa tahan mendengar kebenaran, maka mereka mengebor sampai tembus lidah yang telah mengatakan kebenaran. Saudara, saya tidak tahu si Jerome ini mendapatkan informasi dari mana, tapi ini dia yang katakan tidak tahu dari mana. Apakah benar atau tidak tahu juga. Jadi sudah, kalau ini benar, tambah lagi saudara ya. Ngelihat kepala tok, itu pasti gelajalan darah. Itu mestinya pemandangan sangat mengerikan. Dia bisa, kalau nusuk lidahnya itu kan buka mulutnya, terus lidahnya ditarik pakai tang begitu barangkali ya. Tarik, tusuk dengan pisau sampai tembus. Dan ini pernah terjadi dalam kasus Fulvia dan Cicero. Saya tidak tahu siapa mereka. Dan yang jelas orang dalam sejarah pernah terjadi semacam demikian. Nah saudara, jadi orang yang tidak tahan mendengar kebenaran, mereka mengebor sampai tembus lidah yang telah mengatakan kebenaran. Dan banyak orang seperti itu ya, tidak tahan terhadap kebenaran. Mungkin saudara tidak sampai bunuh orang, tapi saudara benci kepada orang yang menyampaikan kebenaran itu menyakitkan saudara, benci. Saudara jangan sampai jadi orang yang model semacam demikian. Saudara mungkin bisa bunuh dia kalau Tuhan izinkan, tapi jangan pikir Tuhan akan diam saja. Tuhan mungkin akan diam saja sepanjang saudara masih hidup, tapi lambat atau cepat saudara akan mati. Dan pada saat saudara mati, Tuhan ganti akan hajar habis-habisan saudara. Yang keenam saudara, Herodes terpaksa menuruti permintaan itu. Dia pasti kagetnya jingkat tak karuan. Dia pikir minta emas, perak, berlian, opo gak tahu. Minta kepala. Bapak tiri mana dak geblak saudara. Anak perempuan kecil minta kepalanya orang. Tapi terpaksa dalam tanda petik dia turuti permintaan itu, dan lalu menyuruh orang untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, salah atau tidak? Dia sudah bersumpah, apapun kamu minta tak turuti, sampai setengah kerajaan tak kasih. Apapun mutlak. Dan itu sumpah di depan banyak orang. Karena orang yang minta kepala, apa dia harus turuti atau enggak? William Barclay berkata demikian. Tindakan Herodes adalah tindakan khas dari seseorang yang lemah. Ia tahu dengan baik bahwa mengabulkan permohonannya sehingga menepati sumpahnya berarti melanggar hukum yang jauh lebih besar. Tetapi ia memilih untuk melakukannya karena ia terlalu lemah untuk mengakui kesalahannya. Ia lebih takut pada kemarahan seorang perempuan daripada terhadap hukum moral. Ia lebih takut pada kritikan dan mungkin untuk menjadi bahan tertawaan dari tamu-tamunya daripada terhadap suara dari hati nurani. Herodes adalah seseorang yang bisa bertahan pada hal-hal yang salah, bahkan pada saat ia tahu apa yang benar. Dan sikap seperti itu merupakan tanda bukan dari kekuatan, tetapi dari kelemahan. So kalau dia orang yang kuat, orang yang betul-betul gentleman ya, dia mestinya minta maaf di depan tamu-tamunya. Aku tadi sudah sumpah sembarangan. Aku tidak mau berikan kepala. Kalau mau minta yang lain tak kasih. Nah, kepala sapi tak kasih, tapi kepala orang tidak bisa. Sama seperti sumpah sembarangannya si Yefta ya. Kalau dia pergi perang menang, dia balik, siapapun yang keluar pertama dari rumah akan dia korbankan sebagai korban bakaran. Saudara, waktu dosen saya ngajar itu di sekolah teologi ya, ada satu mahasiswa yang tanya, Yefta waktu sumpah seperti itu, bernasar seperti itu, siapa dalam pikirannya dia yang keluar dari rumah? Kok dia bisa bilang mau dijadikan korban bakaran segala macam?
Dosen saya menjawab, tidak tahu, mungkin seekor binatang yang keluar dalam pikirannya Yefta. Lalu satu mahasiswa sebelah saya, persis sebelah saya duduk nyeletuk, maybe is mother-in-law, mungkin mertua perempuannya. Kamu punya problem sama mertua perempuan? Tidak. Saudara, ini orang sumpah sembarangan ya, baik Yefta maupun Herodes ini. Pada saat ternyata kasus Herodes yang diminta adalah kepala, dan yang kasus Yefta yang muncul adalah anak perempuannya, anak perempuan tunggalnya. Mestinya saudara, mereka membatalkan sumpahnya, melanggar sumpah tetap dosa. Tapi bunuh orang apa tidak lebih nemen? Jadi dalam kasus seperti itu, yang ngaku saja, maaf aku sumpahnya salah, minta ampun kepada Tuhan atas pelanggaran sumpah, daripada lanjutkan gengsi. Saya kira kalau si Herodes ini ya, ngomong di depan tamu, depan orang banyak, tahu-tahu tidak mau ngasih, wah, dijadi bahan tertawaan dan sebagainya, dia gengsi. Lebih baik korbankan jatah si Yohanes Pembaptis. Tapi saudara, itu seperti kata William Barclay, bukan menunjukkan kekuatan, tapi itu justru menunjukkan kelemahan. Terusnya bisa akui salah, minta maaf dan sebagainya, itu justru menunjukkan kekuatan. Saudara, boleh komentar berkali demikian. Herodes bukanlah seseorang yang mentok derajatnya. Dalam dirinya ada daya tarik, bukan hanya dalam karakter, tetapi juga dalam percakapan dari Yohanes Pembaptis. Tetapi ia adalah orang yang tidak konsisten, dan secara terus-menerus merupakan korban dari suatu konflik antara baik dan jahat dalam dirinya, di mana celakanya kejahatanlah yang menang. Ya, setiap orang mesti ada konflik baik dan jahat, tapi bisa enggak. Tergantung saudara mau nuruti yang mana. Pergi ke gereja waktu hujan, konflik lagi, berangkat atau enggak, berangkat atau enggak. Jadi kita selalu seperti itu kan. Mau melakukan pelayan, mau ini, mau itu, dan sebagainya, mau nolong orang, nolong enggak, dan sebagainya. Maka selalu ada konflik, tidak bisa tidak. Nah, tinggal mau dituruti yang mana. Buat komentar mengatakan demikian. Herodes pasti tahu dengan baik bahwa ia tidak bisa terikat oleh sumpahnya berkenaan dengan sesuatu permintaan yang begitu tidak masuk akal dan jahat. Tetapi bagaimanapun ia berpikir bahwa kata-kata dari sang raja adalah hukum. Ngomongannya dia tadi sudah dikeluarkan, itu hukum, harus dilakukan, tidak bisa tidak. Saya kira sudah jelas sekali gengsi yang membuat dia tetap menuruti permintaan dari Salome, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Gengsi kalau dia menyangkal kata-katanya, tidak menepati janji atau sumpahnya, lalu dia lakukan. Saudara, saya berpendapat bahwa tindakan Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis, yang dia tahu tidak bersalah ini, dan hanya membunuhkan desakan istri dan tamu-tamunya, tidak terlalu berbeda dengan tindakan Pontius Pilatus yang membunuh Yesus yang dia tahu tidak bersalah hanya karena desakan dari tokoh-tokoh Yahudi. Pilatus ketambahan takut sama kaisar karena diancam, kamu tidak bunuh dia, kamu tidak pro sama kaisar, kamu melawan kaisar. Ini kalau dilaporkan kaisar, wah celaka dia. Tapi yang ini tidak ada hal itu. Tapi mirip. Karena kita lanjutkan saudara. Banyak orang bunuh lah seperti itu ya. Saya tidak tahu waktu ya Pembaptis dibunuh itu dipenggal bagaimana, dengan pedang sekali tebas, atau seperti ISIS kalau yang beleh pakai pisau yang panjangnya 20 cm dia ngek-ngek dulu. Yang mana saya tidak ngerti. Tapi sekarang saudara, terjadi pembunuhan seperti dulu maupun sekarang itu terjadi. Kelihatannya kayaknya tidak ada akibatnya ya. Sekarang ISIS nangkep sekitar berapa, 300 orang Kristen, dan semua memungkinkan atau dibakar atau dibunuh. Yang perempuan diperkosa, jadikan budak seks dan sebagainya.
rasanya kejahatan terjadi begitu saja dan tidak ada apa-apanya. Apa iya? Mari kita lihat dalam kasus ini bagaimana. Akibat pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis ini, saudara. Pertama, Herodes dihantui oleh rasa bersalah. Mari kita melihat beberapa halnya. Poin A, Herodes mendengar tentang Yesus. Ini ayat 7. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Baik Barclay maupun Norval Geldenhuys menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam konteks yang kita pelajari sebelum ini ya, kan Lukas 9 atau 6 itu yang 12 murid diutus, jangan ke jalan orang Samaria, pakai hanya Yahudi, jangan bawa dompet dan sebagainya, sembuhkan orang sakit, lahirkan orang kusta dan sebagainya. Dia mendengar hal itu, apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam Lukas 9 sampai 6, dan berita itu sampai ke telinga dia mendengar peristiwa itu. Makanya dikatakan Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu. Nah lalu apa? Dia pun merasa cemas sebab ada orang mengatakan yang bangkit dari orang mati. Saudara, yang jelas pelayan murid-murid pada saat itu, biarpun hanya 12 dan itu pun diutus berdua-dua, berarti cuma ada 6 tim. Ini beritanya sampai ke telinga raja. Apakah hidup dan pelayanan saudara menyebabkan orang-orang mendengar tentang Yesus? Ini mendengarnya mungkin kacau, tapi dia mendengar. Sekarang poin B, saudara. Perbandingan cerita Matius, Markus, dan Lukas tentang hal ini. Kita batas sekali lagi Lukas 9, 7-9 tadi ya. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudara, Lukas 9 ayat 9 ini kelihatannya Herodes menganggap Yesus bukan Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis telah dia penggal kepalanya. Tapi sekarang mari kita bandingkan ya. Markus 6 ayat 14-16. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ini ada cocok, saudara. Tadi dia mengatakan bukan Yohanes sudah tak penggal kok. Tapi sekarang dia berkata bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal dan yang bangkit. Kita lihat Matius 14 ayat 1 dan 2. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Kelihatannya kontradiksi ya, antara Lukas di satu sisi dan Matius, Markus di sisi yang lain. Tapi sebetulnya ini bukan suatu kontradiksi. Mungkin ini cuma menunjukkan bahwa Herodes begitu bingung, sehingga dia pikirannya berubah-ubah, tidak karu-karuan tentang siapakah Yesus. Sebentar dia pikir, dihantui rasa bersalahnya. Wah, ini Yohanes ini yang bangkit lagi, ini dia yang bunuh. Maka dia dihantui rasa bersalahnya. Dan bentar lagi logika masuk akalnya muncul. Sudah tak bunuh kok, tidak bisa, tak mungkin itu Yohanes. Jadi saudara, rasa bersalahnya menyebabkan dia begitu kacau dan berubah pikiran tentang kabar yang dia dengar ini Yesus dan itu siapa? Ayat 9. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. So, dia ingin bertemu dengan Yesus. Untuk apa tapi? Untuk memastikan apakah ia adalah Yohanes Pembaptis atau bukan.
Dalam Lukas 13 ayat 31, dia bahkan ingin membunuh Yesusnya. Kita baca Lukas 13 ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Tapi perhatikan saudara ya, Herodes tidak pernah berhasil membunuh Yesus. Kenapa dia berhasil membunuh Yohanes Pembaptis tapi tidak berhasil membunuh Yesus? Ini menunjukkan bahwa nyawa dari seseorang itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan penguasa. Waktu dia berhasil membunuh Yohanes Pembaptis, memang Tuhan menghendaki itu. Tuhan memberikan izin, ya mati saudara. Tapi kalau dalam kasus Yesus ini, bukan kehendak Tuhan untuk Yesus mati pada saat ini, nanti belakangan. Jelas bukan saat ini. Maka tidak bisa dia bunuh. Di dalam Matius 10 ayat 29 ayat 31, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, burung pipit murah sekali ya, 2 ekor seduit. Kalau dalam Lukas dikatakan 2 duit 5 ekor. Nah, saudara bisa pikir ini Lukas atau Matius yang gak bisa ngitung ya. Lukasnya tabib, masa gak bisa ngitung. Nah, Matiusnya apa mau cukai, lebih nemen gak bisa ngitung, gak masuk akal. Tapi kenapa yang satu bilang seduit dapat 2 ekor, yang satunya 2 duit dapat 5 ekor. Saudara, burung ini begitu murah, tidak ada yang salah dari 2 laporan ini. Nek beli seduit memang dapat 2 ekor, tapi nek beli 2 duit dapat 4 embo 1. Buy 4 get 1 free. Maka dua-dua benar, tidak ada yang aneh saudara. Nek zaman sekarang kan ada ya beli dapat welasan gitu ya, dapat beli 10 dapat 11. Lalu lebih banyak lagi sekarang toko-toko buy 1 get 1 free. Ini buy 4 get 1 free, tidak ada yang salah. Dan poinnya apa? Ada yang bilang embo yang satu itu begitu tidak berharga sampai dibuat embo, tapi seekor pun ya, 1 embo itu ya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Jadi burung pipit yang begitu murah sampai diembuhkan itu saja, seekor pun tidak jatuh ke bumi dalam arti mati di luar kehendak Bapak. Kalau burung bisa seperti itu, apalagi orang. Tapi dia masih tidak puas dengan burung, dilanjutkan dengan rambut. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jelas dalam konteks ini bukan urusan dia ngitung atau tidak ngitung, tapi maksudnya rambut kita tidak bisa jatuh selembar pun di luar kehendak Bapa. Ayat 31, dan janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit rambut tidak bisa jatuh di luar kehendak Bapa. Kita bisa kepalanya gelondong di luar kehendak Bapa. Itu aneh saudara, rambutnya tidak bisa, kepalanya bisa ya. Tidak memungkinkan. Lah Yohanes Pembaptis kok gelondong? Iya kehendak Bapa memangnya, gampang ngomongnya. Tapi kalau bukan kehendak, tidak bisa saudara. Jadi kita mati atau tidak mati bukan di tangan penguasa atau siapapun, tetapi di tangan Tuhan. ISIS bisa sembelih banyak orang, pokoknya siapapun yang berhasil mati dibunuh oleh dia, ya berarti Tuhan memang menghendaki orang itu mati dengan cara itu. Tapi orang yang memang Tuhan tidak kehendaki mati, ditangkap bagaimanapun tidak bakal mati dah. Kalau kita masuk dalam poin C, ada bermacam-macam pandangan tentang siapa Yesus itu. Dan Herodes menganggap Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali, biarpun jelas pikirannya dia tuh tidak karu-karuannya. Yang pertama, macam-macam pandangan tentang siapa Yesus itu. Kita baca ayat 7b dan ayat 8-nya. Ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Macam-macam pandangan tentang Yesus. Sampai sekarang ada macam-macam pandangan tentang Yesus, saudara.
Islam anggap dia cuma nabi, cuma utusan. Kalau saksi Yehova anggap malaikat Mikael. Mungkin dia percaya anak Allah, tapi anak Allah itu bukan Allah. Tapi kita percaya Yesus itu betul-betul Tuhan dan Allah sendiri. Macam-macam pandangan. Saudara punya pandangannya bagaimana? Wycliffe berkata demikian. Elia, nabi yang paling spektakuler dari nabi-nabi Ibrani, telah naik hidup-hidup ke surga. Dan Nabi Maleakhi 4 ayat 5 telah menubuatkan bahwa ia akan kembali untuk mempersiapkan jalan bagi sang Mesias. Maleakhi 4 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa firman Tuhan memang tidak selalu menyatakan secara jelas ya. Sebelum nubuat ini digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis, tidak ada orang yang mengerti dengan benar arti dari nubuat ini. Makanya kalau sekarang orang semua berusaha menafsirkan 666 itu, dan penafsiran yang sekarang banyak itu orang dimasuki chip. Saya tidak tahu chip itu dimasukkan oleh mana sih, pokoknya ini masukkan badannya ya. Dan saya tidak pernah mau approve orang ngajukan TS model seperti itu. Mesti saya tolak, tak buangi kabeh. Tapi itu banyak. Wah, Obama sudah memerintahkan orang dikasih chip apa-apa. Omong kosongnya, gobloknya setengah mati lah. Dan orang selalu kepingin menafsirkan 666. Pada zaman Nero diarahkan kepada Nero, pada zaman reformasi diarahkan kepada Paus, dan banyak orang menerapkan kepada Islam dan pakainya. Menurut saya sama seperti ini, saudara. Kalau belum terjadi, kita tidak akan pernah tahu 666 itu menuju pada siapa. Tapi nanti pada waktu nubuat itu digenapi, kita akan tahu. Saya berkata lebih baik tidak usah cari tahu. Nanti akan tahu dengan sendirinya. Seringkali nubuat semacam demikian. Penggelapannya muncul, baru ini arti dari nubuat itu. Poin kedua, Herodes menganggap Yesus sebagai Yohanes Pembaptis jelas karena dia dihantui oleh rasa bersalah. Saudara, kalau saudara berbuat salah lalu dihantui oleh rasa bersalah ini, nyaman tidak hidupnya ya? Ini sesuatu yang paling tidak enak ya. Dia membuang apa yang disebut human accuser, penuduh manusia, yaitu Yohanes Pembaptis, menuduh dia ya, Cina kamu dan sebagainya ya. Tapi sekarang ada divine accuser, penuduh ilahi. Rasa bersalahnya dia tidak bisa hilang, saudara. Membuat dia bingung dan mikir, wih ini bangkit lagi orang yang sudah bunuh. Itu kalau tidak kacau balau pikirannya, tidak bisa mikir seperti itu kan. Dan tapi berkata demikian, ia adalah bukti yang besar bahwa tidak ada orang yang bisa membuang dosa dari dirinya sendiri dengan membuang orang yang menghadapkannya dengan dosanya. Ada hal yang disebut hati nurani. Dan bahkan jika penuduh manusia disingkirkan atau dibunuh, maka penuduh ilahinya tetap tidak dibungkam. Memang hati nurani ini kalau terus dilanggar, diam ya. Mungkin orang-orang seperti ISIS itu padam hati nuraninya ya. Saya kira semua kita pernah merasakan hal seperti itu ya. Saudara pertama kali bojok, dak dikduk gitu ya. 2 kali bojok, 3 kali bojok, 10 kali bojok, 100 kali bojok, tenang, bojok sana kalem-kalem. Ngerpek, ngerpek juga demikian. Pertama ngerpek, dak dikduk. Tapi ngerpek terus-terusan, nggak kerasa apa-apa. Tidak ada guilty feeling lagi, sama sekali tidak ada. Kita semua mungkin tidak pernah bunuh orang betul-betul bunuh secara fisik. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita bunuh orang secara fisik, kalau sembelih kepala lehernya. Pertama kali lakukan tuh gimana? Gak mimpi-mimpi buruk tengah malam. Tapi kalau itu terjadi, lalu lakukan terus,
Saya percaya sama saja dengan ngerpek dan dusta dan sebagainya. Lakukan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali. Lama-lama bunuh bisa sama ketawa-ketawa, sama sekali tidak ada rasa bersalah apapun. Dalam kasus Herodes ini, dia tidak sampai seburuk ISIS saya kira. Dia bukan orang yang tidak kejam, dia kejam. Tapi saya pikir ISIS itu jauh lebih nemennya. Dia cukup masih main hati nuraninya, menunjukkan dia tidak bobrok sampai seperti ISIS. ISIS ini betul-betul saya tidak bisa bayangkan ya. Ini betul-betul hati nurani padam total. Saya tidak ngerti bagaimana orang bisa jadi seperti itu, betul-betul gila. Kita tidak bersandar hati nurani. Kalau kita percaya Kristus, kita punya Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan menuduh kita, akan menegur kita pada waktu kita salah. Tapi Roh Kudus sistemnya juga mirip-mirip dengan hati nurani, saudara. Sudah salah ditegur, didiamkan saja, tegur, didiamkan saja, didiamkan saja. Lama-lama dia diam. Dia disebut memadamkan roh. Itu bukan menghujat, tapi memadamkan roh. Dan kalau itu terjadi, itu suatu bencana. Karena itu jangan sampai ada suatu rasa bersalah, apakah itu karena hati nurani atau Roh Kudus, yang saudara lu tutup dan lindas terus. Karena saya lakukan itu, mati, tutup, habis. Nah, itu bukannya enak, saudara. Ya memang gak ada tuduhan, tetapi itu justru keadaan yang sangat-sangat buruk dalam diri seseorang. Sekarang poin yang kedua, sejarah. Nah sekarang apa ya akibatnya ya? Ini yang kelihatan. Kalau dosa itu jangan anggap lalu tidak ada akibatnya. Bahkan di dunia pun ini ada akibatnya. Apalagi ngomong nanti di pengadilan akhir zaman ya, dalam kekekalan. Ini saya bicarakan akibat dosanya Herodes dan Herodias ini. Sejarah menunjukkan, saudara, bahwa ada 3 hal ya. Pertama, orang-orang Yahudi marah kepada Herodes. Mengapa? Ya Pembaptis mereka anggap nabi, saudara. Dibunuh, ngamuk saudara mereka. Dan mau tidak mau dia menguasai Yahudi, tapi bawaannya ngamuk pada dia. Ini bukan sesuatu yang bagus bagi seorang raja kan ya. Masih tidak apa-apa ini, karena dia punya power. Kedua, Aretas. Aretas tadi kan raja ya, ayah dari istri aslinya si Herodes yang diceraikan kan supaya bisa menikah Herodias ya. Jadi Aretas itu mertua Herodes marah karena anaknya dicerai. Siapa nak marah? Itu pasti marah, saudara. Kamu ngamar anakku, tak kasih anakku, sekarang kamu cerai. Dan dia memerangi Herodes dan menghancurkan tentara Herodes. Hanya karena campur tangan pihak Roma, maka Herodes bisa selamat. Aneh juga kalau dipikir gini ya. Kok orang kayak gini diwangi sama Tuhan ya, melalui Roma. Oh, tidak mau dibiarkan. Oh, nanti dulu. Tuhan punya waktu, saudara. Dan seringkali kita keburu, dia tidak keburu, dia tenang-tenang saja. Waktu ini, oh belum waktunya. Dikasih Roma untuk nolongi malahan. Hancur sementara dia perang sama si tentara Aretas ini. Tapi Roma ikut campur, dia tertolong. Nah sekarang yang poin C, saudara. Kaisar Caligula ini bertahta tahun 39 sampai tahun 41 Masehi. Dia mengangkat Agrippa I. Agrippa I ini saudara Herodias ya, menjadi raja untuk menggantikan Filipus II yang mati. Ini membuat Herodias iri hati. Wih, dulurku jadi raja. Aneh ya, kalau orang sudah iri hati itu sudah tidak peduli dulur, tidak dulur ya.
Saya sering iri hati. Kalau ada orang lain diberkati, saudara iri hati. Mestinya orang lain diberkati, saudara bersuka cita ya. Ini kalau saudara seiman apalagi ya. Tapi yang terjadi orang lain diberkati, kita iri hati. Herodias juga semacam demikian, saudara. Agripa I saudaranya diangkat jadi raja menggantikan Filipus II yang mati. Dia iri hati bukan main, sehingga apa yang dia lakukan? Dia mendesak Herodes untuk juga menghadap Kaisar Caligula dan meminta untuk dijadikan raja. Ingat tadi saya katakan dia sebetulnya bukan raja, penguasa wilayah, gubernur bisa, bukan raja secara resmi. Nah sekarang didesak oleh si istri, minta ke sana Kaisar Caligula untuk jadi raja. Herodes mula-mula menolak. Tapi saudara tahu perempuan kalau mendesak gimana? Gak mari-mari, mungkin ngomel, gak mari-mari sepanjang hari. Dia akhirnya menuruti istrinya. Tapi saudara, Agripa I ini juga tidak terlalu baik sama saudaranya. Oh, dia tahu saudara. Dia mendengar hal itu. Kamu minta bojomu naik jadi raja. Dia kirim surat kepada Caligula yang menunjukkan bahwa Herodes berkomplot untuk melawan Caligula. Tidak tahu ini fitnah atau bagaimana ya. Nah, suratnya dikirim ke Caligula. Caligula terima surat itu. Pada saat Herodes menghadap Caligula minta dijadikan raja, di tangan Caligula ada surat dari Agripa I. Menarik ceritanya ya. Herodes tidak bisa mengalahkan tuduhan-tuduhan itu, sehingga Caligula akhirnya percaya pada Agripa I. Dari kedudukan semacam gubernur, penguasa wilayah, minta jadi raja, bukannya dapat jadi raja, dia malah dicopot jabatannya, kekayaannya dirampas, dan dia dibuang dalam pembuangan. Caligula tahu bahwa Herodias adalah saudara dari Agripa I, sehingga Herodias tidak ikut dibuang. Herodesnya dibuang, Herodiasnya tidak. Tapi saudara, dalam diri perempuan edan ini ada sesuatu yang bagus ya. Herodias sendiri ingin setia kepada Herodes. Dia tidak dibuang, Herodes dibuang. Dia kepingin setia kepada suaminya, sehingga dia ikut ke dalam pembuangan. Dan itulah nasib Herodes dan Herodias. Apa yang kelihatan kejahatan mula-mula dibiarkan. Bukan saja mereka menentang firman Tuhan, mereka tindas sama Tuhan, penjarakan, bunuh. Mereka kelihatan menang, gereja kelihatan kalah, orang Kristen nama Tuhan hancur. Tapi saudara, kita masih percaya tetap Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia tidak menghakimi sesuai saat dan cara yang kita inginkan, tapi sesuai saat dan cara yang Dia inginkan. Lambat atau cepat, akhirnya orang-orang seperti itu dihancurkan. Saudara, ini bisa kita terapkan kepada orang lain maupun pada diri kita sendiri ya. Kalau kita melihat orang-orang seperti ISIS, siapapun dari saudara yang tidak jengkel, saya anggap saudara orang yang gak beres. Saya bukan cuma jengkel sama ISIS-nya ya. ISIS, Boko Haram, karena katanya dua itu mau bersatu. Saya bukan cuma jengkel kepada mereka, jengkel juga pada Amerika dan sebagainya yang tidak serius dalam perangi mereka. Saya tidak tahu politik apa di balik itu. Bagi saya itu brengsek luar biasa. Dan tapi kalau kita menganggap, woi, dia mereka bunuh sekarang, tangkap 300 orang Kristen, diapakan itu orang-orang Kristen? Duh, rasanya Tuhan diam saja, tidak diapa-apakan, kejahatan menang. Jangan berpikir demikian, saudara. Cuma tinggal tunggu waktu. Tuhan tidak akan selama-lamanya diam. Mereka akan dihancurkan, lambat atau cepat.
Sekarang kalau ini mau diterapkan kepada diri kita sendiri, sadari saudara, kalau kita dosa, Tuhan biarkan. Dia tidak akan biarkan selama-lamanya. Lambat atau cepat dia akan bertindak. Jangan keraskan hati, jangan padamkan roh, jangan padamkan hati nurani yang meneguh dan sebagainya. Cepatlah bertobat sebelum Tuhannya turun tangan. Memang kalau kita bertobat duluan, ya hilang saudara hukumannya. ISIS itu pun bahkan seburuk apapun mereka, saya dengar ada yang bertobat saudara. Kalau mereka bertobat, habis hukumannya. Dan saudara mungkin, kok bisa tuh dibebaskan ya apa Tuhan? Loh, Yesus mati buat mereka, mau gimana? Saudara pikir diri kita layak juga dibebaskan dari hukuman? Diri kita layak masuk surga? Kita semua ya layaknya masuk neraka. ISIS juga layak masuk neraka, kita juga sama. Kalau kita diampuni hanya karena kita percaya Kristus, apakah ISIS-nya tidak diampuni kalau mereka percaya Kristus? Saya tidak mau terima kalau misalnya ada ISIS bertobat percaya Kristus lalu mereka diampuni. Saya tidak mau terima. Dia sudah bunuh orang, dia penggali orang, bakar orang, perkosa, tidak karu-karuan. Dia bertobat, betul-betul percaya Yesus. Saya setuju dia masuk surga, ya apa enggak? Ya saya tidak terima ya. Apalagi kalau saudara punya keluarga atau orang yang saudara cinta yang ikut dipenggal, ikut diperkosa dan sebagainya, gak terima saudara. Tapi saudara, itu keadilan Tuhan. Kalau Kristus memang mati menebus dosa mereka, mereka tidak bisa dihukum. Mereka pasti percaya dan mereka tidak bisa dihukum. Tapi kalau mereka tidak percaya, mereka habis. Saudara, kalau saudara percaya, saudara pasti bebas. Tapi kalau saudara tidak percaya, dosa saudara, jangan anggap itu akan habis. Saudara cuma tinggal tunggu waktu, saudara akan dihukum. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman. Kami melihat kejahatan yang terjadi, yang kelihatan mula-mula dibiarkan oleh Tuhan, tapi lambat atau cepat hukuman akan datang. Herodes dan Herodias adalah contoh di mana orang tidak pernah mau bertobat dari kejahatannya, tidak pernah mau datang kepada Kristus, bahkan membunuh hamba Tuhan dan ingin membunuh Yesusnya sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk diri, jangan ada yang semacam demikian. Bahkan untuk orang-orang ISIS itu yang rasanya begitu menjengkelkan, kalau di antara mereka ada orang-orang pilihan, kiranya Engkau secepatnya mempertobatkan mereka. Tapi mereka yang tidak bertobat, mereka begitu menyengsarakan banyak orang dengan kejahatan yang sadisnya sukar tertandingi. Menyembelih orang, memperkosa orang, menjual sebagai budak seks, membakar orang dan sebagainya. Dan kami kadang-kadang sukar mengerti bagaimana Kau membiarkan. Tapi Tuhan, kami percaya Kau lebih berhikmat daripada kami. Hikmat-Mu jauh-jauh melampaui kami. Tapi kami berdoa kalau boleh, supaya orang-orang di sekitar sana tidak menjadi korban kebiadaban mereka, atau pertobatkan atau hancurkan mereka secepatnya. Tentu diri kami Tuhan, tolong supaya semua kami cepat bertobat dan datang kepada Kristus. Siapapun di antara kami yang belum percaya Kristus, kami adalah orang berdosa yang juga layak masuk neraka.
Dan hanya karena jasa penebusan Kristus kami bisa diselamatkan. Tolong kami datang kepada Kristus, percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.